Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyudhhirahu 'alal dini walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita karunia dan kenikmatannya. Andaikan air laut kita jadikan lintah dan ranting pohon kita jadikan kerenanya, niscaya tidak akan mampu menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Barang siapa yang menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan mampu menghitungnya. Tahukah hadirin apa itu nikmat? Nikmat itu yaitu nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di dalam masjid yang sangat mulia ini. Salawat serta salam telah kita curahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi penutup para nabi, Nabi yang insya Allah akan menyediakan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Semoga kita yang berada di dalam masjid ini termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kami akan menyampaikan ceramah dengan tema sebab-sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Sudah kita ketahui bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan lainnya, di mana Allah Subhanahu wa taala melipatkan gandakan amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Satu kebaikan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Selain daripada itu, hendaknya kita sebagai seorang muslim mengetahui apa saja yang harus kita lakukan untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang pertama untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Selain puasa ini adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim yang termuat dalam rukun Islam. Puasa ini juga adalah sebab kita untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu
Sholat tarawih yang kita lakukan betul-betul karena Allah dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah ibadah kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita selalu beristiqomah dalam ibadah kita dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab yang ketiga meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan melaksanakan sholat malam Lailatul Qadar. Malam ini jatuh pada 10 terakhir di bulan Ramadan, di mana malam ini adalah malam yang sangat mulia, di mana malam itu diturunkannya Al-Quran dan dijelaskannya segala urusan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan salat malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kaum muslimin, apakah kita ingin diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu jawabannya pasti kita ingin diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita bersemangat dalam menjalankan ibadah puasa maupun sholat qiyamul lail kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab yang keempat untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan memberi iftar atau makanan berbuka kepada orang yang berpuasa. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa man fattara sha'iman kana maghfiratan li dzunubihi wa itquraka bihi minan nar." Barang siapa yang memberi iftar atau makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, percaya hal itu menjadi sebab ampunan dari dosa-dosanya dan terbebas dirinya dari api neraka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab yang kelima untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan memperbanyak istighfar. Marilah kita minta ampun dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena doa orang berpuasa sangat mustajab, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salah satu la taraddu da'watahum wa tamarrabihum as-sha'im hatta yuftir." Ada 3 macam orang yang tidak ditolak doanya. Disebutkan di antaranya orang yang berpuasa hingga ia berbuka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah 5 hal yang bisa kita lakukan untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita keistiqomahan dan kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, sehingga kita keluar di bulan Ramadan ini mendapatkan gelar mutakin dan kembali suci seperti bayi yang baru lahir. Demikian ceramah yang kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kalam, Allahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. We say thank you for your attention. Finally, we say wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi uraian kutub dari yaitu Untuk ada Pak Suami. menuju surga Allah, yaitu kita